Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai komposisi fungsi. Fungsi layaknya sebuah mesin yang mengubah input menjadi output tertentu. Jika kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka saat kita memasukkan x sama dengan 2, hasilnya adalah 4. Saat kita memasukkan x sama dengan 3, hasilnya adalah 9. Begitu seterusnya. Nah, sekarang apa pengertian dari fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah susunan dari dua fungsi atau lebih yang disusun secara berurutan. Jadi, jika kita memiliki fungsi fx dan gx, maka fungsi komposisi yang bisa disusun adalah g komposisi f atau f komposisi g. Apakah kedua fungsi komposisi ini sama? Mari kita lihat. Misalnya, kita memiliki fungsi fx sama dengan x plus 4, kemudian gx sama dengan x kuadrat. Untuk f komposisi g, variabel x dimasukkan terlebih dahulu ke dalam fungsi g, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f. Sementara untuk g komposisi f, variabel x dimasukkan ke dalam fungsi f, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi g. Apakah kedua fungsi ini memiliki hasil yang sama? Mari kita lihat. Misalnya kita masukkan bilangan x sama dengan 3. Pada f komposisi g, 3 dimasukkan ke dalam fungsi g, hasilnya 9. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi f, hasilnya 13. Jika 3 ini dimasukkan ke dalam fungsi g komposisi f, 3 pertama kali dimasukkan ke dalam fungsi f, hasilnya 7. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi g, hasilnya 49. Ternyata kita memperoleh hasil yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa f komposisi g tidak sama dengan g komposisi f. Definisi dari komposisi fungsi. Jika f suatu fungsi dari a ke b dan g suatu fungsi dari b ke c, maka h suatu fungsi dari a ke c itu disebut komposisi fungsi dan dinyatakan oleh g bundaran f. H itu adalah suatu fungsi dari a ke c ini disebut komposisi fungsi dan dinyatakan oleh g bundaran f, di mana g bundaran f dari x ini akan sama dengan nilai g dari fx. Rumus fungsi komposisi g bundaran fx tadi adalah gfx, sedangkan rumus komposisi fungsi f bundaran gx itu akan sama dengan f dari gx. Oke, contohnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x min 4. Tentukan g bundaran fx dan f bundaran gx. Oke, yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu untuk g bundaran fx sesuai dengan definisinya. G bundaran fx ini akan sama dengan nilai g pada saat fx. Kita tuliskan berarti nilai g dari fx-nya yaitu 2x plus 1. Kita perhatikan di sini gx adalah x min 4, sehingga untuk g dari 2x plus 1, x-nya di sini kita ganti dengan 2x plus 1. Menjadi 2x plus 1 dikurangi 4. Oke, 2x plus 1 dikurangi 4 hasilnya adalah 2x dikurangi 3. Nah, jadi nilai dari g bundaran fx adalah 2x min 3. Berikutnya kita akan menentukan f bundaran gx. F bundaran gx sesuai dengan rumusannya akan sama dengan f dari gx. Sehingga ini akan sama dengan f dari gx-nya yaitu x min 4. Kita perhatikan di sini kalau fx sama dengan 2x plus 1, maka fx min 4, x-nya kita ganti dengan x min 4. Menjadi 2 dikalikan dengan x, x-nya kita ganti, 2 kali x min 4 ditambah 1.
Kita kalikan 2 kali X hasilnya 2X, 2 kali negatif 4 hasilnya negatif 8, jadi dikurangi 8, kemudian ditambah 1. Sama dengan 2X min 8 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 7. Jadi nilai dari F bundaran GX adalah 2X min 7. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui GX sama dengan 3X min 10 dan HX sama dengan 4X plus N. Jika G bundaran HX sama dengan H bundaran GX, maka tentukan nilai N. Oke, di sini kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu G bundaran HX sama dengan H bundaran GX. Oke, G bundaran HX sesuai rumusannya tadi akan sama dengan G dari HX. Begitu juga untuk H bundaran GX akan sama dengan H dari GX. Oke, kita selesaikan yang ruas kiri dulu. G dari HX berarti nilai G dari HX-nya yaitu 4X plus N. Kemudian sama dengan H dari GX berarti H dari GX-nya yaitu 3X min 10. Kita selesaikan yang ruas kiri. Kalau GX-nya sama dengan 3X dikurangi 10, maka G dari 4X plus N, X-nya di sini kita ganti dengan 4X plus N. Berarti 3X ini menjadi 3 kali 4X plus N, kemudian dikurangi 10. Kemudian kalau di sini HX-nya sama dengan 4X plus N, maka H dari 3X min 10, X-nya di sini juga kita ganti dengan 3X min 10. Menjadi 4 dikalikan dengan X-nya kita ganti 3X min 10 ditambah N. Oke, kita selesaikan. 3 dikalikan dengan 4X hasilnya 12X, kemudian 3 dikalikan dengan N hasilnya 3N, jadi ditambah 3N, kemudian dikurangi 10. Sama dengan 4 kali 3X, 12X, 4 kali negatif 10 hasilnya negatif 40, kemudian ditambah N. Oke, kita lihat di sini masing-masing ruasnya mempunyai 12X ya, jadi bisa disederhanakan, habis berarti yang di ruas kiri tinggal 3N min 10, kemudian yang di ruas kanan tinggal negatif 40 plus N. Kita kelompokkan yang mempunyai variabel N di ruas kiri dan konstantanya di ruas kanan menjadi 3N dikurangi dengan N hasilnya sama dengan negatif 40 ditambah 10. 3N dikurangi N hasilnya 2N, kemudian negatif 40 ditambah 10 hasilnya negatif 30. Dari sini kita memperoleh nilai N-nya sama dengan negatif 30 dibagi 2, yaitu negatif 15. Jadi nilai dari N adalah negatif 15. Contohnya adalah pada pembuatan keripik singkong. Dari singkong mentah menjadi keripik, paling tidak ada 2 proses yang harus dilakukan, yakni proses pengupasan dan pemotongan, dan proses penggorengan. Proses pengupasan dan pemotongan mengurangi 20% bobot singkong mentah. Itu artinya setiap X kilogram singkong mentah, hasil setelah dikupas dan dipotong hanya tinggal 80% X saja. Jika kita memisalkan proses pengupasan dan pemotongan sebagai fungsi fx, maka bisa ditulis fx sama dengan 80% X atau sama dengan 0,8X. Kemudian proses penggorengan mengurangi bobot singkong menjadi 75%-nya. Ini artinya untuk setiap X singkong yang telah dipotong, maka setelah digoreng bobotnya hanya tinggal 75%-nya saja. Sehingga jika kita memisalkan proses penggorengan sebagai fungsi Gx, Gx sama dengan 75% X. Nah, sekarang jika tersedia 500 kg singkong mentah, berapa banyak keripik singkong yang dapat dibuat? Urutan proses pembuatan keripik singkong dimulai dengan pengupasan dan pemotongan, baru dengan penggorengan, sehingga fungsi komposisinya adalah G komposisi F. Untuk mencari G komposisi F dengan X sama dengan 500, ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memasukkan nilai X sama dengan 500 ke dalam fungsi masing-masing satu persatu. Jadi pada G komposisi F, X sama dengan 500 dimasukkan ke dalam fungsi F terlebih dahulu, H
hasilnya 400, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi G, hasilnya 300. Sehingga dari 500 kg singkong mentah, keripik singkong yang dapat dibuat adalah sebanyak 300 kg. Kemudian untuk cara yang kedua adalah kita mencari fungsi komposisinya terlebih dahulu, baru memasukkan variabel X sama dengan 500. Jadi, variabel X jika dimasukkan ke dalam fungsi fx, hasilnya 0,8x. Kemudian, jika dimasukkan ke dalam fungsi gx, hasilnya 0,6x. Sehingga diperoleh bahwa fungsi G komposisi F adalah 0,6x. Jika kita memasukkan X-nya sama dengan 500, diperoleh hasilnya adalah 0,6 kali 500, sama dengan 300 kg. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari komposisi dari 3 fungsi. Jika f suatu fungsi dari a ke b, dan g suatu fungsi dari b ke c, kemudian h suatu fungsi dari c ke d, maka terdapat komposisi dari 3 fungsi, yaitu fungsi h bundaran g bundaran f yang memetakan dari a ke d. Nah, sehingga fungsi yang memetakan dari a ke d ini adalah h bundaran g bundaran f, di mana h bundaran g bundaran f dari x akan sama dengan h dari g dari fx. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan x plus 1, gx sama dengan 2x, dan hx sama dengan x kuadrat. Tentukan h bundaran g bundaran f dari x. Oke, untuk penyelesaiannya sesuai dengan sifatnya tadi, h bundaran g bundaran f dari x akan sama dengan h g fx, atau sama dengan h g dari fx-nya, yaitu x plus 1. Nah, ini akan sama dengan h dari, perhatikan di sini gx sama dengan 2x. Maka g dari x plus 1, x-nya kita ganti dengan x plus 1, menjadi 2 kali x plus 1. Berarti h dari 2 kali x, 2x, 2 kali 1, 2, jadi 2x ditambah 2. Kemudian, kalau di sini hx sama dengan x kuadrat, maka untuk h dari 2x plus 2, x-nya ini kita ganti dengan 2x plus 2, menjadi 2x plus 2 dikuadratkan. Kita selesaikan, 2x plus 2 dikuadratkan sama dengan 2x plus 2 kali 2x plus 2. Kemudian 2x kali 2x hasilnya adalah 4x kuadrat. 2x kali 2 hasilnya 4x, jadi ditambah 4x. 2 kali 2x hasilnya juga 4x. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. Kita selesaikan, akan sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x hasilnya adalah 8x, kemudian ditambah 4. Nah, jadi h bundaran g bundaran f dari x sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Nah, itu tadi pembahasan mengenai komposisi fungsi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika kalian masih belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.